Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugi Sukmawati dari UT Kabupaten Kuantan Singini dengan NIM 85460608. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan anak berkebutuhan khusus, terutamanya adalah tunadaksa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Jenis anak berkebutuhan khusus antara lain: 1. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Yang ketiga, anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam perkembangannya. Berikutnya, anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota tubuh, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Berikutnya, anak disabilitas sosial adalah anak yang mengalami masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang. Berikutnya, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau attention deficit and hyperactivity disorder adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. Nah, sedangkan tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna dari pembawaan sejak lahir. Nah, istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh, sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota tubuh seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Nah, penderita tunadaksa ini merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, faktor penyebab tunadaksa apa saja? Nah, menurut Murti tahun 2014 terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa. Yaitu yang pertama, faktor kelahiran. Nah, beberapa masalah dalam kelahiran yang menyebabkan tunadaksa yaitu pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Kemudian yang berikutnya, memberikan injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar, mempengaruhi sifat saraf otaknya. Dan treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Jadi, nah berikutnya faktor kecelakaan. Nah, faktor kecelakaan bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Nah, kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong. Bisa juga terjadi pada saat usia sudah bisa berjalan, misalnya terjatuh dari tangga, terjatuh dari sepeda, atau mengalami kecelakaan dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya faktornya adalah karena terkena virus, ya. Nah, tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Nah, bagaimana pelayanan untuk tunadaksa? Nah, pelayanan dan rehabilitasi tunadaksa menurut Murti 2014, penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa adalah ada beberapa hal. Yang pertama, orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak.
dan juga seluruh anggota keluarga. Mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Berikutnya, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Nah, penyandang tunadaksa sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa. Nah, kemudian ada rehabilitasi psikososial. Nah, apa sih rehabilitasi psikososial? Yaitu rehabilitasi yang dilakukan dengan harapan mereka dapat mengurangi dampak psikososial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Pelaksanaan rehabilitasi psikososial dalam kaitannya dengan program rehabilitasi yang lain dilakukan secara bersamaan dan terintegrasi. Nah, sasaran yang hendak dicapai dalam program rehabilitasi psikososial ini secara khusus yaitu meminimalkan dampak psikososial sebagai akibat kelainan yang dideritanya, seperti rendah diri, putus asa, mudah tersinggung, cemas, lekas marah, dan lain-lain. Nah, meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri, memupuk semangat juang dalam meraih kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, serta menyadarkan pada tanggung jawab diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Mempersiapkan mental penyandang kelainan kelak setelah terjun di masyarakat sehingga dapat berperan aktif tanpa harus merasa canggung atau terbebani dan ketunaan atau kelainannya tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tunadaksa ini dikarenakan di sekolah tempat saya mengajar ini ada peserta didik yang mengalami hal tersebut. Nah, berikut adalah hasil wawancara saya dengan salah satu peserta didik dengan keterbatasan fisik. Nah, peserta didik tersebut bernama Slamet Novendra, kelas 12 IPS 2, SMA Negeri 1 Logas Tanah Darat, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau. Selamat. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat, Ibu di sini ingin menanyakan kepada Slamet tentang hal-hal yang berkaitan dengan Slamet di sekolah. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, boleh nggak Slamet memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya nama Ena, kelas 12 IPS 5. Alamat ini aku. Selanjutnya namanya Slamet Novendra ya. Kelas 12 IPS 2. Oke, alamatnya Giri Sako. Oh iya, makasih ya sudah memperkenalkan. Kemudian Ibu mau tanya tentang belajar Slamet sehari-hari. Mata pelajaran apa sih yang Slamet sukai? Bahasa Indonesia. Oh iya. Kenapa bahasa Indonesia? Kok suka bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu mudah dipahami. Mudah dipahami. Nah, terus? Banyak dialognya. Banyak dialog. Oh, kamu suka dialog? Oh iya. Berarti suka dong Ibu aja dialog ini? Ya. Nah, iya, syukurlah. Itu berarti ya mudah dipahami, banyak dialognya. Terus guru yang kamu sukai siapa? Bu Mary? Bu Betri? Oh, Bu Betri. Kenapa suka dengan Bu Betri? Orangnya baik, ramah, selalu support Slamet, ya, supaya Slamet tetap semangat sekolah ya. Dulu Slamet waktu kelas 10 cita-citanya jadi dokter. Kalau sekarang gimana? Cita-citanya masih tetap atau udah berubah? Arsitek. Oh, arsitek. Kenapa Slamet suka arsitek? Suka mendesain. Suka mendesain. Iya, mendesain ya, jadi arsitek. Jadi Slamet kira-kira pengen mendesain apa sih? Rumah. Oh, mendesain rumah. Iya, bagus itu. Terus aktivitas Slamet sehari-hari kalau sudah pulang sekolah nih, sudah tidak di jam sekolah lagi, apa aktivitasnya Slamet? Jualan. Oh iya, jualan apa? Lontong. Yang masak? Mama. Oh, Mama.
Jualan. Kemudian kalau selain jualan, kalau misalnya Slamet lagi bosan atau jualannya sudah selesai, Slamet pergi main atau ngapain biasanya? Nggak pergi main, cuma di rumahnya. Di rumah aja. Sama siapa di rumah? Sama adik. Adik? Main sama adik? Terus kegiatannya kalau di rumah selain main sama adik apa? Main HP. Main HP. Kalau Slamet biasanya menggunakan HP itu untuk main game atau melihat berita atau main medsos apa biasanya? Main Medsos. Medsosnya apa? main sama TikTok. Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok. TikTok itu Slamet membuat sendiri kontennya Slamet atau lihat punya orang? Konten ini. Bikin sendiri ya? Oh. Ibu nanti boleh dikirim ini video yang Slamet di TikTok yang kira-kira banyak disukai, boleh Ibu nanti dikirim ya. Mungkin itu saja yang Ibu ingin tahu dari Slamet. Cuman Ibu di sini memang ingin menyampaikan bahwa Ibu bangga sama Slamet. Slamet sampai hari ini sudah kelas 12. Di masa pandemi juga kita begitu sulit belajar, Slamet masih tetap bertahan sampai sekarang. Itu bagi Ibu hebat beserta siswa yang bertahan dalam keadaan yang sulit, dan sekarang kita sudah mulai aktif kembali walaupun belum full. Slamet masih tetap semangat belajarnya. Slamet semangat nggak belajar? Semangat. Oh iya, karena cita-cita Slamet bagus sekali, arsitek, ya kan? Nah, jadi Slamet harus semangat, harus fokus. Belajarnya itu harus dikontrol gitu ya. Jadi harus diluangkan waktu untuk belajar yang ada di sekolah. Terima kasih banyak ya Slamet. Langit orang aman nyanyi langit nyanyi anak. Nah, dari hasil wawancara tersebut saya memiliki banyak informasi. Ternyata Ananda Slamet Novendra memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dibuktikan dengan cita-cita yang dimilikinya, yaitu ingin menjadi seorang arsitek. Nah, selain belajar di sekolah, Ananda Slamet juga melakukan aktivitas positif lainnya. Seperti membantu orang tua, jualan, dan berkreasi di media sosial. Nah, media sosial yang menjadi favorit dari Slamet Novendra ini salah satunya adalah TikTok. Nah, dengan demikian saya sebagai pendidik harus memiliki strategi yang tepat jika ada peserta didik lainnya yang memiliki keterbatasan, baik yang serupa maupun yang berbeda. Nah, demikian observasi terkait anak berkebutuhan khusus yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.